Hai, apa kabar? Welcome back to our project yaitu manajemen. So, kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Adapun kami kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Saya Iman Syakin Daily, Dila Ayu Kartika, Rodi A. Aprilia, dan Derin Setianingsih. So, ada nggak yang tahu apa itu etika? Etika atau etik adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah. Menurut Webster Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemisasi tentang tindakan moral yang benar. Banyak orang menganggap bahwa etika dan akhlak itu sama, padahal sebenarnya etika dan akhlak itu memiliki banyak sekali perbedaan. Selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab sosial. Menurut ahli Griffin, tanggung jawab sosial adalah sebuah usaha suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya yang meliputi konsumen, bisnis lainnya, karyawan, investor, dan komunitas lokal. Ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perusahaan dalam melindungi dan memberikan kesejahteraan pihak-pihak di lingkungan perusahaan. Perusahaan dapat mengharapkan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan alam dan kesejahteraan sosial. Konsep dasar etika manajemen. Di sini terdapat 3 konsep dasar etika manajemen. Yang pertama adalah dimensi etika dalam manajemen, yang kedua adalah nilai personal sebagai standar etika, dan yang terakhir adalah nilai terminal dan nilai instrumental. Adapun 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah pendekatan moral, yang kedua adalah pendekatan kepentingan bersama, dan yang terakhir adalah kebijakan bermanfaat. Manfaat tanggung jawab sosial di sini terbagi 2. Yang pertama untuk perusahaan, yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan, membedakan perusahaan dengan kompetitor, memperkuat brand, dan sebagai bentuk promosi. Adapun manfaat tanggung jawab sosial untuk masyarakat, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, selanjutnya memiliki kesempatan mengikuti program pemberdayaan yang diadakan oleh perusahaan, dan terakhir membantu dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berikutnya adalah manfaat etika manajemen. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua adalah dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Yang keempat membuat karyawan betah bekerja dan semakin loyal. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kepercayaan para investor. Berikut adalah cara mengelola etika dan tanggung jawab perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola etika dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama adalah pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya persiapkan budget perusahaan. Yang ketiga adalah libatkan karyawan secara langsung. Yang keempat adalah lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan atau tren masa kini. Dan yang terakhir adalah saling menghargai dan memberikan rasa respect pada setiap karyawan. Berikut adalah contoh kasus dalam bidang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Kami mengambil contoh adalah Bank BCA. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk BCA tahun 2013 kembali membangun beasiswa bakti BCA pada mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri. Program beasiswa bakti BCA yang dimulai sejak tahun 1999 ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi tapi memiliki kendala finansial. Tahun ini ada 16 PTN yang menerima beasiswa bakti BCA dengan total nilai donasi BCA sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah. PTN penerima beasiswa bakti BCA ini yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Mula Warman. Thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Goodbye.